Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Tribuners dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Lisma Noviani di acara Bincang Bisnis, yaitu podcast yang membahas tentang investasi, ekonomi, dan masalah bisnis lainnya. Hari ini kita akan membahas tentang tren harga emas yang terus meroket, apa kata Pegadaian. Nah, kita telah menghadirkan narasumber yang berkompeten untuk membicarakan masalah ini, yaitu Bapak Rusdi Tanjung. Beliau adalah Deputi Bisnis PT Pegadaian Area Palembang. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam, selamat malam. Malam Bu Bapak. Lisma. Hai Tribuners. Ya. Hai Tribuners. Oke. Ya, Tribuners. Kalau kita nyebutnya itu Tribuners karena mereka adalah follower ya juga netizen yang setia kepada Tribun. Oke. Ya Pak. Boleh diceritakan sedikit Pak tentang Bapak sebagai Deputi Bidang Bisnis di Pegadaian dan mungkin perjalanan karir Bapak seperti apa? Baik, terima kasih Mbak Lisma. Ya. Sebenarnya kalau Deputi Bisnis ini adalah wakil pimpinan wilayah bidang bisnis. Ya. Jadi kami ini adalah perwakilan yang setiap kantor wilayah itu ada beberapa area namanya yang diwakili oleh Deputi Bisnis. Nah, untuk karir, mungkin perjalanan karir saya cukup panjang ya, dari tahun 91, dari bawah sekali, sekali, dari pegawai biasa, penaksir juga, terus pimpinan cabang. Nah, Deputi Bisnis ada pernah di Banda Aceh, 5 bulan, di Ambon cukup lama, 2,5 tahun. Muter-muter ya Pak? Muter-muter. Keliling Indonesia. Keliling Indonesia. Nah, dari Ambon kemarin 2,5 tahun ke Jambi 9 bulan. Nah, di sini baru masuk di area Palembang ini dari 14 Oktober kemarin. Wah, berarti ini pengalaman Pak Rusdi ini banyak sekali berarti ya Pak ya. Terutama dalam Pegadaian dalam melayani masyarakat ya Pak ya. Betul, Pak. Nah, ini Pak, kita terkait dengan tren emas nih Pak. Kita ketahui bahwa emas sekarang ini harganya semakin terus meroket. Kalau saya ingat terakhir emas di bawah 1 juta per gramnya itu tahun 2021 ke bawah gitu Pak. Benar. Nah, ketika tahun 2022 itu emas naik di atas 1 juta per gram dan sekarang itu saya lihat ini mantau emas terus nih saya Pak. Saya lihat 1 gram emas itu per 17 November kemarin itu 2,23 juta. Benar. Nah, ini era emas murah tuh udah nggak ada lagi nih kayaknya Pak. Nah, emas itu begitu mahal gitu Pak ya. betul, Nah, betul. Ya, Bapak melihat ini seperti apa Pak? Kenapa tren adanya emas tren harga emas itu selalu naik? Ya, emas itu kan sebenarnya kan komoditi, dibilang komoditi tidak, yang artinya dia kan seperti tambang segala macam itu kan punya keterbatasan, Pak ya. Nah, emas itu memang dipengaruhi selalu dari bermacam-macam. Ada faktor geopolitik, ekonomi, bahkan barangkali ada sentimen pasar juga barangkali. Nah, di awal waktu tahun 97-98 saya masih ingat itu, emas itu dipengaruhi oleh nilai tukar kurs dolar, rupiah ke dolar. Nah, kalau sekarang saya lihat tidak seperti itu lagi. Jadi memang emas itu mengalami perubahan dalam hal peningkatan harga. Mungkin kemarin ini, kalau sekarang ini memang betul tadi di bawah 1 juta itu emas itu pada waktu itu ya. Pada waktu itu saya masih ingat dari 600 itu kita udah berharap ke 800, berharap 1 juta itu lama naiknya pada waktu itu. Prediksi 2021 ke bawah itu Pak ya? Para pakar itu sepertinya apa ya? Mereka itu ini bakalan 1 juta, nggak 1 juta. Nah, ternyata kemarin puncaknya itu pas tahun lalu, begitu emas tembus 1 juta, sekarang meroket sampai di atas 2 juta. Bahkan tadi di saat ini kemarin sempat ada beberapa hari mengalami penurunan, sekarang di angka 2,3. Nah, itu tadi. Apakah tren ini akan terus Pak? Apakah akan ada masa-masa misalnya terkoreksi gitu Pak? Kalau terkoreksi ada, tapi kalau kita melihat tren emas, Mbak Risma ya, ini kan dari apa ya? Kalau cycle itu kan biasanya kan naik, kan ada kalau saham anjlok. Kalau emas tidak, dia naik, cuman turunnya sedikit, naik. Jadi seperti nggak mungkin lagi emas di bawah 1 juta nih Pak? Sepertinya nggak mungkin, karena kan apa ya? Kalau saya
dari tahun 98 itu ya, 98 saya ingat tuh, emas itu 20.000, terus naik sampai 150, terus turunnya di angka 100-an. Iya. Nah, itu nggak lama terus naik 300, 400, 600 gitu kan. Iya. Nah, artinya siklusnya itu memang turunnya hanya nggak akan ke titik awal lagi dia. Iya. Tapi tetap ada koreksinya kan gitu. Iya, oke. Berarti ada peluang ya Pak ya. Ada di satu sisi ada peluang untuk investasi di bidang emas, tapi di sisi lain ada tantangan nih buat mungkin ibu-ibu, remaja yang pengen punya emas gitu kan. Jadi mungkin ada tantangan karena emas semakin mahal gitu ya Pak ya. Betul. Iya. Nah, sebelum kita bicara lebih lanjut tentang emas, saya juga pengen tahu dulu nih Pak. Kenapa Pegadaian sekarang lebih concern ke bidang emas nih? Katanya kan kemarin tahun awal 2025 itu Presiden Prabowo menetapkan Pegadaian sebagai pelopor bank emas pertama di Indonesia. Benar, kan gitu kan. Ya. Nah, memang sebenarnya kan mungkin tepatnya ya Pegadaian itu sesuai dengan persetujuan OJK melalui suratnya nomor 325 PL02 2024 tentang penyelenggaraan 4 layanan bulian itu. Pegadaian sebagai salah satu pionir pertama sebenarnya untuk bulian ini. Nah, kenapa Pegadaian tertarik untuk emas? Karena memang dari awal kan Pegadaian ini sebenarnya kan dari awal berdirinya kan sudah banyak bergelut dengan emas ya kan gitu. Dari awalnya kan emas karena barang gadian kita itu memang banyak emas dari dulu kan gitu kan. Nah, ditambah lagi ada namanya pemerintah, program pemerintah untuk mengemaskan Indonesia kan gitu kan. Nah, dilihat pada waktu itu sebenarnya Indonesia ini termasuk negara kalau nggak salah 4 ya, kalau saya salah dikoreksi, penghasil emas di dunia. Tapi itu emasnya lari semua ke luar negeri. Kenapa? Karena tidak ada buliannya itu. Buliannya itu. Jadi Pegadaian pengen agar masyarakat itu menerima manfaat dari emas, dari tambang-tambang emas kita ini. Sebenarnya itu sih sebenarnya kan. Makanya di bulian itu sendiri kita ada namanya 4 layanannya, meliputi itu simpanan emas, pembiayaan berbasis emas, titipan emas, dan perdagangan emas. Oke. Nah, ini maknanya apa nih Pak buat masyarakat? Bahwa Pegadaian concern sebagai bullion bank, bank emas pertama, bank pelopor bank emas, dan apa kemudahan-kemudahan yang akan diberikan kepada masyarakat? Nah, itu tadi. Sebenarnya sebelum Pegadaian mengajukan diri untuk menjadi bank emas ini pertama ini, kita sudah menyiapkan struktur sebenarnya Bu dari awal nih. Contohnya dulu sebelum ini kita sudah ada nama tabungan emas kan gitu kan, deposito emas itu awal pertama. Jadi kita itu kepengen masyarakat teredukasi. Selama ini kan emas itu mungkin seperti kita ketahui kebanyakan orang itu merasakan emas itu hanya untuk investasi, untuk perhiasan saja, untuk orang tua segala macam. Nah, dengan kita mau mengedukasi kepada masyarakat bahwasanya dengan investasi emas, yakinlah emas itu kan melindungi, kalau dia investasi melindungi nilai. Nah, itu yang masyarakat masih belum teredukasi soal itu. Karena tahunya kan kalau ada emas dulu orang-orang tua kita ya jual kan gitu kan. Nah, kita itu dan memodifikasi mulai dari perhiasan, emas batang segala macam. Jadi gunanya memang melindungi nilai investasi sebenarnya kan gitu. Ya, tadi ada layanan simpanan emas, pembiayaan emas, kemudian titipan emas. Boleh dirinci satu-satu nih Pak? Oke, yang namanya simpan emas itu ya layanan simpanan unallocated yang bisa dimonetize dan menjadi dasar likuiditas emas nasional. Terus untuk pembiayaan berbasis emas itu yang memungkinkan pelaku industri meminjam emas murni sebagai modal kerja. Jadi maksudnya itu begini, selama ini kan kalau pemodal kerja yang ini misalnya toko emas nih katakan atau katakanlah produksi agak besar sedikit, mereka kan kalau minjam kan pakai modal. Itu yang karena ada bulian itu tadi Bu. Ketika ada bulian nanti Pegadaian mengasih modal kerjanya emas. Misalnya nih pabrikan misalnya kan perlu modal emas, kita kasih emas, nanti kembalinya emas juga kan gitu. Jadi itu salah satu yang namanya pembiayaan berbasis emas. Terus titipan emas
titipan emas yang misalnya nih ada perusahaan atau badan usaha ataupun korporasi, silakan bisa menitipkan emas di Pegadian, di Brankasnya Pegadian. Ada Terus nilai-nilai menaiknya, Pak? enggak, sebagai titipan seperti safety box, cuman kan kita sudah ada namanya, ada izin OJK-nya segala macam, dan memang kan banyak tuh misalnya perusahaan atau katakanlah pabrikan yang dia susah nyimpan emas, silahkan nyimpan di Pegadian karena keamanan dan asuransinya adanya terstandarisasi. Iya. Nah, terus perdagangan emas yaitu yang saat ini ada cicil emas kan gitu kan, yang akses publikasi secara emas murni berkualitas NI dan LBMA. Itu sih sebenarnya, Bu. Iya. Nah, sejak ditetapkan sebagai bullion bank tadi ya Pak ya, dari awal Januari ya Pak ya 2025 ya. Iya, benar. Seperti apa tren perdagangan emas ya mungkin ya Pak, atau investasi emas di Pegadaian Pak? Masyarakat itu seperti apa minatnya? Nah, memang ini mungkin terkait juga dengan geopolitik segala macam. Memang tren harga emas sejak ditetapkan itu memang harga emas itu luar biasa. Dari tahun akhir Desember 2004 itu sampai April pada waktu itu ya sudah ada kenaikan sekitar 3 langsung naik. 300%? Enggak. Maksudnya kan Desember itu kan tahun 2024 kenaikan emas itu 30%. Tapi begitu April sudah dapat 40%. Nah, sekarang ini kalau diperbandingkan dari 1.300.000 ke 2.300.000 saja kita atur, katakanlah 22 sekian. Itu kan udah marginnya ya? Iya, maksudnya 1 jutaan kan gitu. Iya. Artinya sudah 60 sampai 70% kan gitu kan. Berarti dengan dalam tahun ini aja nih gitu. Berarti dengan tren emas ini sebenarnya literasi masyarakat tuh naik ya Pak ya tentang emas ya Pak ya? Iya. Nah, literasi tentang emas tuh naik. Mungkin awalnya kalau itu pada waktu itu Bu, April itu FOMO memang mungkin. FOMO kan. FOMO itu merasa exciting gitu ya Pak ya? Karena itu banyak berbeli berbondong-bondong kan gitu kan. Tapi memang dirasakan pada waktu itu kan, dirasakan manfaatnya sama masyarakat kan. Dan ternyata sekarang naik lagi. Naik lagi. Nah, bahkan kami itu tidak menyangka bisa tembus 2 juta kemarin itu kan. Karena di akhir kemarin itu sempat nggak sampai 2 juta kan, 1,7, 1,6 kan gitu kan. Nah, ini sekarang sudah tembus di atas 2 juta. Ya. Nah, tadi Bapak menyinggung bahwa sebenarnya investasi emas ini dulu identiknya dengan orang tua ya Pak ya. Benar. Nah, sekarang tuh nggak zaman lagi orang tua yang hanya terpesona lihat emas, tapi anak-anak muda nih mestinya juga mulai berpikir gitu ya Pak. Seperti apa Pak itu? Nah itu tadi mungkin ya anak muda itu kan apalagi Gen Z sekarang ini kan sebenarnya kan kami itu Pegadaian itu sebenarnya memberi kemudahan ya. Artinya investasi itu tidak mungkin bayangan masyarakat tuh investasi itu besar ya emas itu ya. Padahal kami mungkin dengan menabung itu salah satu investasi. Artinya dengan 10.000 juga bisa diinvestasikan. Yang penting itu sebenarnya kontinunya kan gitu kan. Istiqomah. Nah, kalau istiqomah jangan besarnya dulu kan gitu. Yakin dan percaya itu akan jadi besar kan. Itu tadi kalau kita investasi lainnya seperti rumah segala macam mungkin naik juga ya. Cuman waktu kita membutuhkan dia agak susah untuk menjualnya. Kalau emas ini apalagi dengan tinggal datang ke Pegadaian ada aplikasinya, tinggal malam-malam bisa jadi uang Bu kan gitu. Jadi memang nggak harus besar. Jadi mulailah yang kecil lewat tabungan emas dari Pegadaian. Bisa dengan 10.000. Netizen mau punya emas itu bisa dari uang 10.000. Nah, gimana tuh Pak ceritanya? Ya, untuk mengajak para masyarakat dan mungkin juga Gen Z ya. Gen Z ya. Itu Pegadaian itu ada satu aplikasi yang sekarang sudah banyak digunakan yang namanya Tring. Nah, ini saya sudah upload nih Pak, sudah download tentang aplikasi. Kebetulan kemarin saya sempat gadain emas, jadi ya pakai aplikasi Tring ini. Nah, boleh diceritakan Pak, seperti apa aplikasi Tring ini Pak? Ya, Tring ini sebenarnya ada ininya ya Bu ya, brand atau aplikasi untuk mempermudah kan gitu. Apalagi kan
itu kan ya memang saat ini semua bisnis kan harus digitalisasi kan gitu ya. Jadi mempersatukan bukan hanya sebuah aplikasi tapi sebagai identitas dengan cara lebih modern, lebih dekat dan lebih relevan bagi nasabah zaman sekarang, terutama generasi muda. Jadi kan Tring itu ada dua apa ya? Kalau kami boleh menyampaikan bahwasanya Tri dan Ring kan gitu. Tri itu kan ada logo emas logonya Pegadaian yang 3 hijau itu kan, ditambah ring. Ring itu ya simbol kemakmuran, ring gitu kan. Nah, itu kalau emas jatuh tuh bunyinya ring gitu ya Pak. Itu sih sebenarnya lebih mendekatkan ke filosofinya ya filosofinya Pak. Kan gitu kan. Jadi representasi perubahan. Kan mungkin kalau dilihat dari tampilannya itu lebih apa ya, lebih ke milenial gitu kan gitu. Untuk anak muda memang kita ususkan. Jadi karena anak muda identik dengan gadget ya Pak ya, jadi kita luncurkan aplikasi Tring ini. Tring. Jadi apa aja nih Pak? Aplikasi Tring ini buat apa aja Pak? Aplikasi itu apa ya? Lewat Tring itu bukannya sedang melayani keuangan itu lebih. Semua bisa dari situ. Bisa. Dulu kan kita punya aplikasi 2 untuk konven namanya PDS, terus untuk syariah PSDS. Nah sekarang tuh aplikasi itu dijadikan satu dalam Tring ini. Jadi untuk yang mau layanan syariah juga bisa di sini. Sudah bisa di dalam Tring. Konvensional juga bisa. Bisa di situ. Jadi tinggal pilih ya. Tinggal pilih. Kalau dulu agak susah kan. Wah kalau syariah download lagi aplikasinya. Susah lagi kan. Ini dalam satu aplikasi itu sudah mencakup semuanya. Jadi di situ yang jelas di dalam Tring itu ada harga ininya harga update mas setiap hari ada, terus portofolio kita ada di situ semua, terus juga macam-macam layanan mas, mulai dari itu tadi tabungan emasnya ada, cicil emas boleh kan gitu. Kalau mau nabung Pak, mau buka tabungan bisa langsung dari sini? Bisa. Tapi tetap harus ke apa namanya? Ke outlet. Ya, yang terdekat. Artinya untuk menentukan outlet mana yang mau dijadikan tempatnya kan gitu. Nanti ada di itu ya petunjuknya Pak ya, terdekat dengan kediaman Anda gitu ya, dipilih gitu ya Pak ya. Bisa aja Ibu dekat di sini tapi kepengennya kan banyak tuh orang Bu. Tapi rumahnya di mana, di kota mana kan gitu. Terserah nanti kan karena kalau di dalam aplikasi itu ada namanya emas digital. Kadang kalau kita mau mencetaknya harus ke outlet yang tempat pembukaan tabungannya. Jadi begitu buka tabungan dari Tring, isi secara online, kemudian setornya juga langsung via mobile gitu Pak? Iya, betul. Nah mungkin saya akan memberi sedikit, karena kemarin itu saya ada masukan juga dari teman-teman ya kan, bahwasanya di bukan Pegadaian ya, kalau digital tuh hati-hati segala macam. Takutnya nanti ketika bahkan ada teman saya itu ngomong apa namanya Bu ya, kalau nanti ini Pegadaian rugi dong kalau misalnya sekarang nih misalnya 2 juta tiba-tiba nanti jadi 3 juta Pegadaian. Enggak, Pegadaian tuh ini semua produk Pegadaian itu kebanyakan dari, kalau yang emas ini jelasnya syariah. Kalau yang emas syariah itu barang harus ada. Jadi kita sebenarnya sudah punya stok kan gitu kan. Pegadaian itu ada mempunyai stok 125% dari emasnya masyarakat yang ditampung disimpan di Pegadaian ini. Jadi ketika nanti misalnya nih katakan satu hari ini Pegadaian ada orang nabung kan gitu kan 5 kilo misalnya kan satu hari misalnya. Itu emas kita yang ada stoknya diambil 5 kilo, terus yang 5 kilo itu besoknya langsung beli lagi untuk stok 5 kilo. Jadi dia nggak usah khawatir. Nggak usah khawatir. Bukan, ya pokoknya beli langsung ada barang ya. Kan itu. Orang kan banyak nanti kalau pas cetak nih ada emasnya nggak? Ada kan, karena sudah dipantau oleh OJK kan gitu. Iya. Jadi memang real time Pak ya. Real time. Walaupun lewat aplikasi ya Pak ya. Aplikasi. Jadi bukan hanya digitalnya saja, itu kita memang emas fisiknya sudah ada. Nah Pak, terkait dengan tadi layanan Pegadaian sudah benar-benar sebagai bullion bank, kemudian layanannya sudah ada tuh Tring. Nah sekarang waktu berinvestasi Pak, ada nggak tips dari Bapak waktu yang tepat untuk berinvestasi emas tuh kapan sih Pak? Nah itu dia. Bisa didengar oleh netizen nih Pak. Oke. Secara prinsip emas adalah investasi jangka panjang ya Bu ya, secara prinsip. Jadi kapan pun mulai selalu menguntungkan.
Kapanpun mulai. Kapanpun mulai. Jadi strateginya yang terbaik itu akumulasi rutin yang saya bilang tadi. Terus masuk saat harga terkoreksi seharusnya kan gitu kan. Dan menggunakan instrumen yang kredibel seperti Pegadaian kan gitu kan. Tring Nah, ini kan. Ini kan lagi naik nih Pak. Lagi harga tertinggi tanggal 17 kemarin. Iya. Itu investasi apa kita tunggu dulu nih Pak? Nunggu agak terkoreksi dikit. Nah itu tadi gini, kalau namanya investasi itu nggak usah lihat ini emasnya kan kita bukan mau trading, bukan jual beli. Oh iya. Kita kan mau invest mau investasi kan. Nah itu tadi jangan melihat oh ini lagi naik, itu nanti kita nggak investasi kita. Karena dulu mohon maaf juga, saya waktu awal-awal ini tabungan emas juga sama Bu, prinsip seperti nasabah kan. Mau nabung, lagi naik besok aja, lagi turun lupa misalnya kan. Akhirnya kita tidak investasi, nabung kan itu. Ketika kita rubah mindset, loh kan saya kan bukan mau jual beli. Yang penting kan gramasinya kan gitu kan Bu. Kalau di dalam tabungan emas ini kan begitu uangnya kita masukkan langsung dijadikan gramasi emas. Dijadikan itu kan, misalnya 100.000 berapa emasnya saat ini kan gitu kan. 0,00 sekian. Nah, ketika itu kita buang mindsetnya, ternyata kita sama seperti nabung. Pokoknya satu bulan ini saya harus nabung 1.500.000 misalnya, 500.000 nggak peduli. Nah akhirnya kita lihat, udah tiba-tiba kan harga yang namanya emas tadi kan kita kan bukan mau jual kan gitu kan. Investasi. Gramasinya yang penting. Nah ketika itu kita buangkan bukan jual beli, itu akan menumpuk. Jadi emas itu yakin dan percaya selalu mengalami kenaikan nilai karena kan tukarnya dengan uang nih misalnya kan. Jadi saya ingat tahun 9 awal saya masuk kerja itu bukan harga ya. Kalau ongkos naik haji itu setara dengan 250 gram emas pada saat itu. Zaman itu ya. 90-an. Nah, ini sekarang 90-an itu masih 5 juta, 6 juta Bapak. Nah, begitulah 6 atau 7 saya lupa. 8 juta saya ingat. 8 juta Pak. 8 juta kan Bu kan. Jadi setara dengan 200. Saya masih ingat tuh, ada dulu produk Pegadaian namanya ONH. 250 gram. 250 gram setara kan. Nah, sekarang kalau 250 gram berapa orang naik haji? Lebih dari 1. Kan ya gitu ya Bu ya. Itu ya Pak ya. Itu salah satu keuntungan investasi emas ya Pak ya. Betul. Yang secara real kita lihat. Ya, dan banyak kan waktu itu misalnya kalau kita beli sepeda motor, kalau dikonversi ke emas itu berapa gram emas, sekarang kalau dengan gram emasnya itu kita beli udah dapat berapa sepeda motor. Sepeda motor, terbalik. Banyak sekali kan gitu kan. Jadi yakin, percaya kalau mau investasi nggak usah dilihat kapan naik turun, nggak usah. Investasi emas dengan cara menabung emas aja. Kan berarti itu harus secepat mungkin ya Pak. Secepat mungkin. Iya betul. Jangan menunggu apalagi Pak ya, karena nggak ada resiko ya Pak ya. Karena dia akan terkonvensi dengan emas. Begitu kita terus rajin menabung tadi ya Pak ya. Bertumpuk dia jadi. Nah terus kalau yang investasinya kredit emas tuh Pak. Kapan waktu yang tepat untuk investasi? Sama aja gitu kan. Karena kan kalau kredit itu kan gini. Kan ini Pak, dilihat harga emas hari itu kan kalau untuk kredit. Betul. Cuman kan kalau kita menunggu, nanti emas turun kita mau kredit, kan susah lagi. Karena kan di Pegadaian itu yang namanya kredit emasnya itu kan ada 2 pilihan tadi yang mau. Dia ada 2 Bu, digital sama fisik. Kalau digital melalui tabung emas tadi. Jadi tabungan emas itu bisa melalui misalnya nih kita nabung. Kalau nabung mungkin kan susah nih, kita mau 5 gram, tapi langsung saya mau 5 gram. Jadi namanya mulia tabungan emas. Jadi kita saya mau 5 gram, tenornya 1 tahun. Saya ikut itu Pak. Kalau fisik nanti pas keluarnya, pas lunasnya kita dapat fisiknya. Kalau ini kan enggak, nanti 5 gram itu langsung dapat. Tapi kita membayar di awal dengan harga yang awal akad dan harganya flat nggak akan naik. Nanti kalau naik mungkin kemarin misalnya Ibu nih pas akadnya harga 1.300.000,
Terus sekarang 2.300.000, Ibu Iya tetap betul Pak. tetap 1.300.000 Saya akad kemarin itu gitu. 13 juta Pak untuk 10 gram. Iya, Sekarang iya. berapa Pak? Itu udah untung banget. Lah itu dia. Alhamdulillah. Alhamdulillah Bu ya. Itu salah satu investasi yang menguntungkan. Menguntungkan. Ya, Pak, ya? Jadi sekali lagi, jadi nggak benar tuh Pak ya nunggu emas terkoreksi dulu baru Itu investasi ya. Jadi memang harus segera ya. Karena ya, Pak. kita nggak tahu nih harga saat ini kan emasnya gonjang-ganjing Bu. Ada nggak Pak tapi Pak risiko investasi emas? Ada nggak? Kalau risikonya saya rasa nggak ada. Nggak ada ya. Seingat saya nggak ada kan gitu. Karena saya tahun lalu itu misalnya nih tabungan saya sekian gitu kan dikonversi jadi sekian puluh juta, saat ini jadi hampir 2 kali lipat nilainya ya. Risikonya nilai bisa uangnya terkoreksi tapi tidak sedrastis yang lain-lain gitu ya Pak ya. Iya. Apalagi kalau kita mau investasi jangka panjang Bu ya. Iya. Jangan maksudnya kan investasi harusnya jangka panjang ya kan. Tapi kan namanya manusia kan ada kebutuhan mendadak segala macam. Tapi nggak usah dijual di Pegadaian itu dengan aplikasi Tring itu emasnya tidak hilang, tapi dapat uang kan gitu kan. Ya, bisa di situ. Digadain Pak ya. Iya. Ya sekarang yang agak susah sih Pak. Kalau kita udah punya emas, terus kita jual, takut nggak kebeli lagi Pak. betul itu. Jadi terpaksa ya itu tadi langkahnya tuh digadain, untuk kita usaha lagi gitu kan. Kita dapat lagi emasnya kan Pak ya. Jadi banyak kemarin itu yang pas FOMO naik yang pas bulan April 18 itu ya. Orang banyak jual kan. Ternyata harganya naik lagi kan. Dan dia aduh nyesel saya kan gitu. Harusnya kalau dia tahan saja dari 2.300.000 sekarang kan gitu. 2.200.000 kan gitu kan. Wah. Jadi netizen udah hampir berapa menit kita ngobrol ini rasanya tuh pengen langsung investasi ya Pak ya. Oke, nah ini terakhir Pak, mungkin apa saran Bapak? Itu tadi sebenarnya udah dikasih tahu harus segera investasi, jangan ditunda-tunda. Tapi mungkin lebih dipertegas lagi bagaimana saran Bapak untuk mulai berinvestasi bagi teman-teman yang belum investasi sampai sekarang ya di bidang emas. Mungkin Bapak punya saran investasi yang mudah dan menguntungkan untuk investasi emas itu kapan dan kemudian caranya untuk bisa di Pegadaian seperti apa? Baik, kalau investasi yang pasti jelas sekarang, jangan ditunda-tunda. Karena investasi itu ya kalau kita nunda-nunda, nunggu harga turun atau nunggu harga naik, itu kita nggak akan jadi investasi. Nggak akan mulai-mulai akhirnya. Dan konsisten kan gitu. Konsisten, yakin, ya nggak perlu banyak, nggak perlu, tapi konsistennya ada kan gitu kan. Sama seperti nabung biasa, yakin nanti dia akan berkembang kan gitu. Artinya berkembang itu mungkin nilainya pasti naik kan gitu. Iya. Caranya Pak, dengan Tring tadi Pak, boleh silakan. Dengan Tring tadi, ya itu tadi mungkin dengan 10.000 ya, 10.000 langsung buka tabungan di Pegadaian itu dengan Tring 10.000 bisa langsung buka tabungan Tring. Nah sekarang juga sebenarnya buka Tring itu aplikasi itu tidak pakai tabungan, tapi saya sarankan langsung aja langsung 10.000 kan nggak banyak 10.000 ya. Nanti dengan begitu nanti dia akan dikonversi jadi gram emas kan gitu. Jadi langkah awal netizen, Tribuners dimanapun berada, langsung download ya Pak? Download aplikasi Tring. Aplikasi Tring, mudah ya Pak ya? Mudah. Dan nggak begitu banyak makan ini ya Pak waktu kan gitu. Ya. Dan kemudian bisa dilihat-lihat isinya, bisa. Mau pilih-pilih apa gitu ya Pak ya? Dan betul. langkah keduanya bisa langsung mampir ke outlet bisa kan gitu kan, untuk ke Pegadaian juga langsung mampir agar nanti bisa mungkin karena kan setiap walaupun di dalam aplikasi itu ada nomor referral, nomor dari Indo outlet itu ada, tapi kan takutnya nanti kan masyarakat nanti salah pilih, nanti yang ada di Padang pula kan gitu kan, jadi susah kan gitu kan. Makanya perlu tetap ke outlet ya Pak ya. Agar outlet terdekat boleh, dekat rumah boleh kan gitu kan, atau yang mana yang ditujukan gitu. Oke, terima kasih Pak. Terus di atas penjelasannya tentang fenomena emas yang terus meroket dan seperti apa investasi yang mudah. Jadi kita harus di investasi emas jangan ditunda-tunda, harus mulai hari ini juga. Siap Pak. Karena dengan aplikasi Tring bisa kapanpun dan dimanapun, sambil rebahan juga bisa ya Pak. Sambil rebahan, di malam hari juga butuh uang juga bisa kan gitu. Oke Pak, sekali lagi terima kasih. Terima kasih Mbak Lisma. Kita bisa ketemu lagi di
perbincangan yang lainnya di acara Bincang Bisnis yang ada di Tribun Sumsel. Terima kasih Bu Risma. Demikian Tribuners, jumpa kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara mudah daftar aplikasi Tring by Pegadaian. Download dan buka aplikasi Tring. Tap lanjutkan, lalu pilih lanjut ke Tring untuk daftar akun baru. Tap daftar, baca syarat dan ketentuan, lalu tap lanjutkan. Masukkan nomor handphone dan masukkan kode OTP. Masukkan email aktif untuk verifikasi, foto KTP, lengkapi data diri, dan lakukan verifikasi wajah. Buat user ID, password, dan PIN sesuai petunjuk. Aktifkan biometrics biar makin praktis. Pilih layanan konvensional atau syariah, serta kantor cabang pendampingmu. Registrasi selesai. Urusan emas jadi mudah dan cepat. Mulai dari Tring. Saatnya update aplikasi Pegadaianmu ke versi terbaru Tring. Registrasi ulang sekarang. Buka Tring. Tap lanjutkan, lalu pilih aktivasi sekarang. Baca syarat dan ketentuannya, lalu tap lanjutkan. Masukkan nomor handphone yang aktif dan masukkan kode OTP yang telah kamu terima. Perbarui datamu dengan masukkan email. Cek email untuk verifikasi dan lakukan verifikasi wajah. Lengkapi data tambahan, kemudian buat user ID. Lalu atur password dan kode PIN sesuai petunjuk. Dan aktifkan fitur biometrik biar makin praktis. Selamat, registrasi ulang akunmu berhasil. Urusan emas jadi mudah dan cepat. Mulai dari Tring.